Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil ijadi wal imdad wa hadana ila sabilir rasyad. Assalatu wassalamu ala asyrafil ibad Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para asatidzah, para sesepuh dan DKM beserta jamaah Masjid Al-Mubarakah yang semoga insyaallah semua dicatat sebagai ahli surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul arifu Ahmad ibnu Athaillah al-Iskandari radhiyallahu anhu wa syarihihi Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, min alamatil i'timadi 'alal amali, berkata Syekh Ibnu Athaillah dalam kalam hikmah berikut ini, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ini sengaja kita coba baca lagi dari awal untuk mengambil keberkahan. Di antara tanda, min alamatil i'timad, di antara tanda orang itu masih bergantung alal amali kepada amalnya. Emang yang benar itu bergantungnya sama siapa? Nah, dalam ilmu tasawuf enggak boleh bergantung kecuali sama Allah. Itu makanya beliau buka kitab hikam dengan menyebutkan di antara kesalahan mendasar, kesalahan yang fundamental orang beribadah kepada Allah itu bergantungnya bukan sama Allah tapi sama ibadahnya. Maka disebut min alamatil i'timadi alal amal. Di antara tandanya orang masih bergantung, i'timad itu bergantung, mengandalkan, itu bergantung itu mengandalkan, alal amal kepada amal ibadahnya. Jadi dalam kajian para ahli tasawuf, semua bentuk iktimat, ketergantungan kepada selain Allah itu salah. Ya, istri ngegantungin hidupnya kepada suami salah, meskipun yang nyari duit suami. Bergantungnya hanya sama Allah. Rizkinya mungkin lewat istri. Apalagi yang jadi suami, hidupnya numpang sama istri, lebih salah lagi itu mah. Ya, makan, minum, rokoknya, pokoknya minta apa istri, jelas lebih salah lagi. Kata orang Betawi apa namanya tuh, laki model begitu namanya apa tuh? Nah, termasuk orang bergantung kepada selain Allah yang salah itu kalau dia bergantung mengandalkan ibadahnya. Kalau ibadahnya banyak, ngerasa dia bakalan masuk surga. Tapi kalau ibadahnya dikit,
dia jadi putus asa, ngerasa nggak pantas dapat surga. Makanya kemudian Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan tandanya itu apa? Nuqsanur raja, berkurangnya rasa optimis dan pengharapan kepada Allah. Orang kalau mengandalkan amalnya, dia bakalan pesimis jadinya. Ingda wujudiz zalal, manakala terjadi banyak kesalahan dan dosa, orang akan pesimis. Kayaknya gua mah gak bisa kali masuk surga. Kenapa? Banyak gua dosanya. Tipislah harapan gua masuk surga. Ini pesimis. Kenapa? Karena dia ngerasa banyak dosa. Sekilas kelihatannya bagus, Pak. Gua mah gak pantas masuk surga. Itu sekilas kelihatannya bagus. Tapi bagusnya itu kalau bukan mengandalkan ibadahnya, tapi memang dia mengakui bahwa dia banyak dosa. Seperti syairnya Abu Nawas, ilahi las tulil firdau si'ah la wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang tidak pantas untuk mendapatkan surga Firdaus-Mu, tapi aku ini nggak kuat ya Allah kalau harus masuk ke dalam neraka-Mu. Abu Nawas itu mengakui banyak dosa tapi tetap optimis. Ya Allah, meskipun aku banyak dosa, kurang amal ibadahnya, aku tetap berharap bisa mendapatkan surga-Mu. Nah, bedanya Pak sama orang yang tadi mengandalkan amalnya, kalau seperti Abu Nawas dalam syair tadi itu, dia menyadari surga neraka itu Allah yang berhak memutuskan. Kita ini ibadah sebanyak apapun emang gak pantas sebetulnya masuk surga. Kita bisa masuk surga semata-mata karena apa? Anugerah Allah, kemurahan Allah, bukan karena ibadah kita. Tapi orang kalau mengandalkan ibadahnya, jatuhnya sombong. Gua sih kayaknya pantas sekali masuk surga. Kenapa? Gua rajin sholatnya, rajin ngajinya, banyak sedekahnya. Nah, jatuhnya sombong itu. Dia pikir surga bisa dia beli pakai ibadahnya. Itu sudah kesalahan fundamental. Sudah kesalahan mendasar beribadah kepada Allah. Dia lupa semua ini ciptaan Allah, anugerah Allah. Nah, maka ibadah itu kewajiban kita. Adapun nanti surga itu adalah kemurahan Allah. Kita bisa beribadah itu udah alhamdulillah, harus disyukurin. Bisa sujud sholat tiap waktu, itu udah alhamdulillah. Nggak usah ngerasa, oh saya nih kayaknya udah paling pantas masuk surga. Jatuhnya sombong. Nanti ketika ngelihat orang lain banyak dosa, dia ngerasa orang lain itu neraka. Ini kan penyakitnya yang sombong begitu tuh, biasanya pulang dari masjid lupa dia bisa sholat ke masjid itu adalah anugerah Allah yang harus disyukuri, nggak boleh bikin dia sombong. Pulang dari masjid Pak, ngelihat orang pada nggak sholat, duduk di perapatan pada mabok, langsung neraka tuh, neraka tuh, neraka dalam hatinya. Nah itu ya. Begitu juga kalau perumpamaan yang dipakai itu adalah perumpamaan dalam hal ekonomi. Kadang-kadang orang lupa rizki itu anugerah Allah, karunia Allah.
Kalau orang selalu mengandalkan kerjanya, mengandalkan latar belakang dan backgroundnya, nanti bisa jatuh kepada dua hal. Kalau kerjanya bagus, rajin, terus latar belakang keluarga dan pendidikannya bagus, dia sukses ekonominya, dia lupa itu murni anugerah Allah harta itu, bukan karena kerjanya. Kerjanya itu adalah melaksanakan kewajiban ikhtiar dan usaha. Nah, tapi kalau orang terjebak, lah gua nih pantes gue sukses mah, gue sekolah tinggi, kerjanya rajin, pinter, nah lupa dia. Sebaliknya ketika ada orang sekolahnya nggak tinggi, kerjanya nggak pinter, dia juga jatuhnya pesimis. Gua anak orang biasa, orang tua gua orang susah, gua sekolah nggak tinggi, kayaknya mah nggak bakat gue jadi orang kaya. Nah ini nih bahaya juga. Orang tidak boleh mengukur kesuksesan itu dari latar belakang siapa dirinya, sebab suksesnya seseorang itu mutlak Allah yang menentukan. Anak orang kaya bisa jadi kalau Allah nggak angkat belum tentu kaya. Anak orang biasa kalau Allah angkat bisa jadi kaya. Bisa nggak? Bisa nggak Allah bikin begitu? Bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu ketika pernah didatangi ya, seorang ahli maksiat. Ini makanya ilmu itu fondasinya ibadah. Nanti kita tahu dari cerita ini, Pak. Ahli maksiat, pokoknya maksiat kira-kira dia udah hatam semua lah gitu ya. Ada orang yang ngaji hatam, ini maksiat dia hatam ya. Mabok, judi, main perempuan, nyolong, macam-macam semua udah. Datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu dia berkata, "Hai Tuan Syekh, orang penuh dosa seperti saya ini kira-kira bisa tidak Allah masukkan ke dalam surganya?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Bisa, karena Allah itu maha kuasa." Terus kira-kira orang yang kayak saya ini, dosanya yang gak kira-kira ini, bisa gak Allah bikin menjadi ulama seperti Anda, jadi wali gitu? Bisa, kata Syekh Abdul Qadir. Allah kalau menghendaki apapun bisa. Terakhir orang itu nanya, "Kalau gitu terakhir Tuan Syekh saya tanya, orang seperti Anda yang titelnya wali besar, bisa nggak sama Allah itu terus dirubah nasibnya jadi kayak saya?" Kayak saya tuh maksudnya apa? Tukang maksiat. Apa yang terjadi ketika pertanyaan ketiga itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya yang ketiga itu, Syekh Abdul Qadir jatuh menangis bersujud kepada Allah, nangis mohon ampun. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir tahu jawabannya. Jawabannya apa Pak kira-kira? Apa jawabannya? Bisa. Kita yang sekarang lagi ngaji kayak ahli sorga semua, potongannya kayak orang bener semua nih sekarang. Ya, kalau lagi begini kan potongan orang bener semua. Bisa Allah rubah dalam sekejap. Orang yang di luar bergelimang dosa juga bisa Allah rubah dalam sekejap menjadi ahli surganya.
Saya punya guru, Allah yarham, Kiai Muhammad Dzakiran, orang Pekalongan, sudah wafat. Ya, beliau juga seorang kekasih Allah, orang yang arif, tamunya macam-macam. Tandanya orang arif itu Pak, yang datang ke rumahnya bukan cuma santri mau ngaji, tapi semua lapisan masyarakat. Ya, macam-macam lah bentuk manusia itu juga makhluknya Allah. Datang satu kali ya, perempuan, mohon maaf, rupanya perempuan ini sekarang sebutannya kalau yang terkenal PSK Pak. Apa namanya? PSK ya, tahu ya? Pak Kiai, kata tamunya tuh yang perempuan itu, tolong dong saya didoain. Dia bawa ini Pak, bedak, datang, kosmetik, biar pelanggan saya tambah banyak dong Pak Kiai. Bener hak demi Allah itu. Kira-kira sampean nih jadi ustadz, datang tamu model begitu sampean apain? Hah? Nah, ini bedanya kalau kekasih Allah sama kita. Karena kekasih Allah itu luas ilmunya, minta didoain ya didoain, ya didoain. Terus dah pulang tamunya. Nah, jamaahnya santri-santri yang lain kan bingung, Pak Kiai kok didoain itu? Lah dia datang itu kan bertamu, namanya tamu harus dihormati. Tapi kan dia kerjanya begituan, minta didoain biar tambah laris, pelanggannya banyak. Ya dia mintanya begitu, tapi saya ngedoainnya nggak begitu tadi. Saya ngedoainnya moga-moga dia dikasih hidayah sama Allah. Tapi kalau saya nggak iyain kan dia kecewa. Udah datang bertamu, tuan rumah itu harus menyenangkan tamu. Jadi saya iyain aja tadi, saya bacain doa, padahal isinya sih saya mintain hidayah sama Allah. Itu Pak, kalau wali itu begitu. Sekian waktu kemudian datang lagi tuh perempuan, alhamdulillah tobat dia. Entah bagaimana Allah ngasih hidayah, dia nggak ngerasa lagi punya niat atau semangat untuk meneruskan profesi hinanya itu. Masya Allah. Ini bukti nyata. Lain hari Pak, datang juga tamu laki-laki, tapi kali ini. Nah, kalau yang kemarin itu perempuan yang PSK, kemudian datang lagi laki-laki. Laki-laki ini cerita, Pak Kiai, saya ini tukang main perempuan. Wah, gak malu dia cerita depan Kiai saya. Ya, saya tukang jajan. Kalau dihitung-hitung mak, dengan sombongnya lah gitu, dengan sombongnya dia cerita begitu tuh. Kalau dihitung-hitung mah udah ratusan model perempuan yang udah saya pakai tuh. Sampean jadi ustadz, datang orang model begitu, kira-kira sampean apain? Tempeleng aja kali ya. Kalau kita mah dalam hati, ya Allah. Tapi karena kemudian diladeni dengan baik tamu itu oleh guru saya, tamu itu sadar saya, doh model ratusan perempuan saya cicipin semua, doyan jajan tadi. Tapi sekarang saya ngerasa kayaknya udah nggak pengen lagi Pak Kiai begituan. Saya pengen berhenti, pengen tobat. Caranya bagaimana tolong? Nah ini Pak, bukti kekuasaan Allah ini. Jalannya orang tobat dari jelek jadi benar kalau Allah udah kasih, gampang aja. Ya, jadi kata ulama tasawuf itu, hari kemarin itu kemarin, nggak usah dipikirin. Yang udah lewat itu percuma. Orang itu nggak dilihat kemarinnya gimana. Mungkin kemarin kita baik, mungkin kemarin kita jelek, banyak dosa, tapi itu jangan jadi patokan.
Juga nggak usah perlu ngelihat besok kita gimana. Besok itu belum terjadi, kemarin udah lewat. Yang penting hari ini kita maunya mengisi lembaran hidup kita seperti apa. Kemarin lembaran hidup kita hitam kelam, ya sudah, orang udah kelewat, nggak bisa juga kan kita kembalikan. Besok bagaimana? Besok nggak usah dibahas, belum terjadi, belum tentu juga kita nyampe besok. Yang penting sekarang mau ditulis kebaikan dalam hidup hari ini sekarang atau tetap kejelekan yang kita mau tuliskan. As-Sufi Ibnu Waqti, kata para ulama tasawuf, orang yang bertasawuf itu selalu memikirkan saat ini, yang penting bagaimana mengisinya. Kemarin udah kelewat, udah, besok jangan dipikirin, besok belum ada, hari ini yang penting. As-Sufi Ibnu Waqti, katanya gitu. Ya ini jadi pentingnya fondasi amal, fondasi ilmu melandasi amal kita, sehingga amal ibadah itu bernilai ikhlas karena fondasi ilmunya tadi. Sama-sama salatnya rajin, yang satu bisa jadi ikhlas karena tadi sudah ngerti fondasinya. Saya ini ibadah itu karena diberikan pertolongan Allah, dan ibadah saya ini bukan karena saya pantas mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau yang satu mungkin kurang ikhlas. Kenapa? Karena dia ibadah bukan merasa itu pertolongan Allah, tapi dia ngerasa di surga nih, saya sholat terus surga nih. Nah itu udah fondasi ilmunya sudah salah. Makanya Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin mengatakan, i'lam annal ibadata samratul ilmi, ketahuilah sesungguhnya yang namanya ibadah itu buah dari ilmu. Pak, namanya buah tuh kan tergantung pohonnya ya, bener nggak? Pohon yang bagus buahnya bagus. Karena ibadah itu buahnya ilmu, yang jadi pohonnya berarti ilmu. Kalau ilmu sebagai pohon dan pondasinya bagus, buahnya bagus. Kalau ilmunya kurang karena dia pohonnya, maka nanti buahnya juga kurang bagus, ibadahnya kurang benar kalau ilmunya belum dikuatkan. Contoh nih, ada zaman Nabi, orang kalau sholat ngimamin mau sendiri kayak bacanya kulhu mulu Pak. Pernah tuh ada hadisnya, jamaahnya kan protes, lama-lama dilaporin kepada Nabi, ya Rasul, si fulan itu kalau ngimamin sholat kulhu mulu yang dibaca. Akhirnya Nabi tanya, katanya situ kalau sholat kulhu mulu yang dibaca ya? Iya ya Rasul, betul. Kenapa? Nah ini pertanyaan Nabi itu bukan menyalahkan atau memarahi, tidak. Nabi itu kalau bertanya kepada seseorang yang ditanya alasannya, dasar ilmunya apa. Nah ini bijaksananya Nabi begitu. Orang itu menjawab, saya senangnya baca kulhu terus, li'anna fiha sifatur rahman, karena di dalam surat kulhu atau surat al-ikhlas. Nanti kenapa disebut surat al-ikhlas itu? Karena surat kulhu itu hanya menerangkan sifatur rahman, sifat Allah yang maha rahman. Nggak ada bagian manusia isi minta apa tidak, murni hanya menerangkan sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada ayat di surat kulhu itu isinya saya minta surga, minta rezeki, nggak ada.
pokoknya cuma nerangin sifat-sifat tauhidnya Allah. Ansih tok, kata orang Jawa, murni. Makanya karena murni itu disebut ikhlas, surat Al-Ikhlas. Murni hanya menerangkan tauhid keesaan Allah. Nah, sesudah Nabi dengar jawaban orang itu, apa kata beliau? Bagus kalau gitu, bagus. Bukan disalahin, malah dipuji, bagus. Ya. Tapi coba kalau misalnya orang itu tadi ditanya, situ kenapa kalau sholat kulhu mulu? Ya, apalnya itu doang sih ya Rasul. Kenapa apalnya itu doang? Emang saya males ngaji. Yang lain saya nggak hafal, saya nggak bisa, males aja saya yang panjang-panjang, itu aja. Diomelin tuh saya yakin kalau jawabnya begitu. Kenapa? Dasar ilmunya berarti alasannya beda kan? Sama-sama bacanya kulhu, yang satu punya alasan ilmu yang benar, yang satu males, dasarnya beda. Makanya Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Hambali kesel tuh. Beliau nggak seneng kalau ada orang Islam sholat atau baca Quran yang dibaca suratnya itu mulu kulhu. Kalau orang itu alasannya apalnya itu males, yang panjang-panjang, diomelin sama Imam Ahmad Ibnu Hambal. Lu pikir Quran cuman kulhu doang, lu nggak baca yang lain? Diomelin begitu sama dia. Karena apa? Dia males. Bukan karena ilmu, tapi karena males. Biar cepet aja dah kulhu lagi. Ilmu kan berarti yang membedakan ilmu. Ini pentingnya fondasi ilmu. Ya Allah, jadi wal a'malu, adapun amal ibadah, inda ahlil fanni ala salasati aqsamin, menurut ulama tasawuf ada 3 macam. Amalus syariah, pertama amal ibadah tingkat syariat, wa amalut tariqati, dan amal ibadah tingkat tariqat, wa amalul haqiqati, dan ibadah tingkat hakikat. Au taqul, atau kau bisa juga gunakan kalimat amalul Islam, yang pertama amal dalam bentuk pengamalan Islam, yang kedua wa amalul iman, amal bentuk iman, dan yang ketiga wa amalul ihsan, amal bentuk praktek ihsan. Syariah itu Islam, tariqah itu iman, hakikat itu ihsan. Itu ibarat lainnya seperti itu, saudara-saudara, ya. Jadi kalau sampean bingung apa sih istilah syariat, tariqat, hakikat, itu sama dengan Islam, iman, dan ihsan. Itu bahasa tasawufnya gitu sebetulnya. Ya, fasyari'atu, adapun syariat, anta'budah, kau semata-mata mengerjakan ibadah menyembah Allah. Ibadah doang, ya sholat, ya udah rukun Islam, sholat kerjain, puasa rukun Islam kerjain, zakat rukun Islam kerjain, pergi haji rukun Islam kerjain. Itu syariat. Wa tariqah, adapun tariqah, antaqsudah, udah beda lagi bentuknya. Ibadahnya bukan lagi kayak begitu, tapi ibadahnya itu lebih terarah karena kau betul-betul hanya menuju Allah. Salatmu memang niat menuju Allah, puasamu memang niat menuju Allah, zakatmu memang niat untuk Allah, hajimu mutlak hanya untuk Allah. Itu nanti tariqat masuknya, tingkatannya. Nah, kalau yang tadi orang umum, salatlah rukun Islam, puasalah rukun Islam, wajiban, gitu doang. Nah, ketika sudah mulai fokus
niatnya, tujuannya hanya untuk Allah, itu tariqat sudah masuknya. Wal haqiqah, sedangkan tingkatan haqiqah, an tashhadah, kau selalu berusaha menyaksikan kehadiran Allah. Itulah kenapa disebut juga dengan ihsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya malaikat Jibril apa itu ihsan, beliau jawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau selalu menyaksikan Allah di hadapanmu. Atau kalau tidak seperti itu, paling tidak kau selalu merasa Allah itu selalu menyaksikanmu. Kalau kita seakan-akan, karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata lahir kita, maka Nabi pakai bahasa seakan-akan kau selalu melihat Allah dimanapun. Itu nanti disebut maqam musyahadah dalam tasawuf. Selalu merasa menyaksikan Allah. Allah ada di mana saja kita berada. Kalau selalu merasa dilihat Allah, diawasi Allah, itu namanya maqam muraqabah. Maqam apa? Muraqabah, ya. Selalu kita nih diawasin Allah, itu muraqabah. Lah itu masuk ihsan atau amal haqiqah. Au taqul, atau kau boleh juga gunakan perkataan asy-syariah, yang namanya syariat itu li islahidz zawahir, amal ibadah untuk memperbaiki zahir kita. Wa tariqah, sedangkan tariqah itu li islahidz dhamair, amal untuk memperbaiki hati kita. Wal haqiqah, sedangkan hakikat itu li islahis sarair, untuk memperbaiki sir-sir, rahasia-rahasia yang paling dalam dari jiwa kita. Itu namanya as-sarair, ya. Jadi yang tampak ini namanya al-zawahir, yang zahir. Yang tampak pada diri kita ini namanya al-zawahir. Lalu ada yang enggak kelihatan dari diri kita. Yang enggak kelihatan itu ada dua macam. Pertama ad-dhamair, atau hati. Hati kita ini enggak kelihatan, ya. Tapi meskipun enggak kelihatan, hati ini bukan yang paling dalam. Ada yang paling dalam dari hati kita, namanya as-sarair. Yang paling dalam dari hati itu namanya as-sarair. Bedanya apa? Hati yang bagian luar dengan yang paling dalam. Kalau yang paling dalam itu yang tahu cuman Allah. Innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allah yang paling tahu rahasia dan yang paling rahasia. Itu cuman Allah. Tapi kalau hati yang bagian luar, nggak kelihatan si hati ini, tapi yang bagian luar, kadang-kadang kita masih bisa lihat hati orang. Nah itu kita tahunya hati orang itu bukan hati yang terdalam, tapi yang bagian luar. Mau kasih tahu contohnya? Nggak perlu punya ilmu tinggi, Pak, bisa tahu hati orang. Contoh, punya teman, asal tanggal tua datang ke rumah kita hafal, lu pasti mau ngutang kalau kesini, lu tahu aja. Nah itu kan kita tahu hati dia. Meskipun dia nggak ngomong, karena datangnya tanggal tua ke rumah kita jadi hafal. Gue udah tahu lu kesini pasti mau ngutang lu. Iya bang. Hati orang ada yang bisa ditebak, itu hati bagian luar. Kenapa? Dari kebiasaan hidupnya kita bisa tahu hati dia. Tapi itu hati yang ad-dhamair. Kalau yang as-sarair
nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Ya, nah, itu saudara-saudara jamaah ngaji subuh al-mubarakah, moga-moga ngaji kitab Al-Hikam ini menjadikan ilmu fondasi amal ibadah kita semakin baik, semakin ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ya Fattah ya Mu'in iftah lana ilmal yaqin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubba Allah wa hubba Rasulillah wa hubba man nahabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.